Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Ira Panesti, NIM 19511241007, Prodi Pendidikan Teknik Buka kelas A1. Saya akan mempresentasikan hasil telaah jurnal yang saya baca, yaitu tentang ketersediaan dan kecukupan gizi roti dan pasta bebas gluten. Jurnal ini ditulis oleh Beatrice Allen dan Caroline Orvilla. Latar belakang: penderita celiac disease banyak mengonsumsi roti dan pasta tinggi gluten sehingga memicu enteropati yang dimediasi oleh imun yang dapat menyebabkan kerusakan usus. Maka solusi yang diberikan untuk pasien celiac disease yaitu pengurangan gluten. Akan tetapi pembuatan produk bebas gluten akan sangat menantang karena gluten itu bersifat penting untuk struktural, biologi, dan organoleptik dari produk roti dan pasta. Mengonsumsi makanan gluten free juga memiliki masalah finansial dan efek psikologis pada penderita celiac disease. Ketidakmampuan untuk membeli makanan yang terjangkau dengan mudah dapat dialami oleh pasien celiac disease yang mengalami tingkat depresi yang lebih tinggi dan peningkatan tekanan psikologis masalah konsumsi makanan, terutama dalam situasi sosial. Kemudian untuk tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui ketersediaan, biaya, dan komposisi gizi dari produk roti dan pasta tersebut. Material yang digunakan dalam studi penelitian ini yaitu ada 4 kategori, yaitu roti tawar, roti coklat, roti berbiji, dan pasta putih. Kemudian untuk metode yang digunakan dalam studi ini yaitu mengetik nama produk di situs pencarian supermarket online. Yang kedua, memilih kategori produk. Istilah pencarian untuk produk gluten free seperti gluten free, celiac, free from digunakan sebagai kategori tambahan. Maksudnya istilah pencarian pada situs supermarket online, situs web supermarket online. Hasil dari studi ini yaitu yang pertama membahas terkait ketersediaan roti dan pasta gluten free. Sebanyak 110 produk digunakan dalam bagian analisis biaya dan gizi. Semua produk gluten free yang tersedia dalam situs web supermarket online itu ada 49, sedangkan untuk produk standarnya itu ada 61 produk. Hasil pencarian di situs web menunjukkan bahwa roti dan pasta gluten free tersedia di keempat situs web, tetapi merek yang ditemukan sering sama, sehingga tingkat pilihan konsumen itu rendah karena disebabkan oleh ketersediaan produk gluten free yang masih rendah. Ini dapat dilihat ada grafik tentang ketersediaan produk standar dan gluten free. Produk standar itu, perbedaan produk standar dan gluten free masih sangat jauh. Ketersediaannya itu masih banyak produk standarnya. Kemudian untuk harga produk gluten free dibandingkan dengan produk standar mengalami peningkatan biaya. Nah, ini produk gluten free yang diamati itu roti warna putih itu peningkatan biayanya sebesar kurang lebih 307%. Untuk roti coklat itu 314%. Roti berbiji sebesar 220%. Dan untuk biaya pasta gluten free itu peningkatannya 70% lebih dari biaya produk pasta yang standar. Label bahan dan kecukupan gizi produk. Di sini ada tabel tentang kandungan gizi yang dibutuhkan. Energi itu kebutuhan perhariannya ada sebanyak 8.400 kJ. Untuk fat kurang dari 70 gram, saturated kurang dari 20 gram, karbohidrat 260 gram, sugar 90 gram, protein 50 gram, salt 6 gram, fiber 30 gram. Fortifikasi roti dan pasta.
Semua roti tawar diperkaya dengan kalsium karbonat, zat besi, asam nikotinat, dan tiamin. Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya 28% roti gluten-free yang diperkaya dengan kalsium karbonat serta zat besi, dan hanya 5% dari total roti gluten-free yang diperkaya dengan keempat mineral sebagai tambahan asam folat dan riboflavin. Fortifikasi roti dengan nutrisi memberikan kontribusi yang besar terhadap RNI, terutama kalsium itu sebesar 23,5% dan tiamin itu sebesar 24% sampai 30%. Hasil penelitian ini dengan jelas menunjukkan bahwa penderita celiac disease berisiko mengalami kekurangan gizi karena 3 faktor utama, yaitu yang pertama ketersediaan rendah dan biaya alternatif produk gluten-free komersial yang tinggi, yang kedua kualitas nutrisi yang berkurang dari produk bebas gluten dibandingkan dengan produk standar, yang ketiga kurangnya fortifikasi yang meluas. Dan untuk kesimpulannya, meskipun ada perbaikan dalam formulasi dan ketersediaan gluten-free, produk gluten-free tetap masih kurang tersedia dan harga lebih mahal dibandingkan dengan produk standar. Sekian presentasi dari telaah jurnal yang telah saya baca. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui